Oke, shalom buat Anda semua yang di luar sana. Selamat bertemu dan selamat bergabung untuk kita semua dalam ibadah online kita pada minggu ini. Dan kita sudah sampai ke minggu yang keempat. Memasuki minggu yang keempat, maksud saya di tahun 2021. Amen. Dan saya sangat percaya bahwa setiap diri kita sedang melalui situasi yang sangat-sangat berbeda. Setiap diri kita punya perjalanan yang Tuhan telah tentukan buat kita. Tapi saya percaya saudara bahwa orang yang berjalan dengan Tuhan, orang yang berjalan di dalam penyertaan Tuhan, di dalam waktunya Tuhan, akan selalu menuai kemenangan bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amen, amen, right? Bagi Anda di Sarawak, saya ingin mengatakan shalom buat Anda yang di Sabah juga, di Singapura, di Johor, di Indonesia. Dimanapun kita pada pagi hari ini, mari kita beri ketepukan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya, amen, 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 haleluya. Saya berharap supaya kita semua excited pada pagi hari ini saudara. Excited bersama dengan Tuhan kita, excited dalam ibadah online kita, dan excited bersama keluarga kita, excited dalam pekerjaan kita. Mungkin dimanapun kamu berada saudara, biar hari ini kita nikmati waktu ini bersama dengan Tuhan kita. Amen, haleluya, amen, amen. Tema yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu hidup dengan takut akan Tuhan. Saya percaya saudara, orang yang membangunkan hidup yang takut akan Tuhan itu akan selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Sehingga saya percaya mereka akan memasuki tahun 2021 ini saudara, meskipun keadaan di depan kita, di persekitaran kita, mungkin kamu sedang melihat peningkatan dalam statistik orang yang diinfeksi oleh COVID-19 saudara, dan kita melihat peningkatan yang luar biasa. Tapi selalu saya katakan saudara, selalu saya katakan, jangan izinkan situasi di persekitaran Anda menentukan destinasi kita. Jangan izinkan persekitaran kita memberikan satu kata akhir, tetapi firman Tuhan. Katakan firman Tuhan, amen. Maka orang yang hidup takut akan Tuhan itu akan selalu mengalami lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Mari saya membawa kita melihat dalam Ulangan 10 ayat yang ke-12. Amen, haleluya. Wow, saya percaya saudara, saya sangat berdoa supaya bukan hanya Anda, tetapi saya sendiri saudara, saya selalu minta kepada Tuhan untuk memberikan saya pengertian yang lebih dalam, untuk memberikan saya satu pengwahyuan supaya saya berjalan bukan hanya sebagai seorang hamba Tuhan, bukan hanya sebagai seorang ketua keluarga, bukan hanya sebagai seorang yang melayani Tuhan, tetapi sebagai seorang yang benar-benar takut akan Tuhan saudara. Saya berdoa supaya gereja Tuhan Anda, dimanapun kamu berada saat ini, kita benar-benar berjalan dengan sikap hati yang takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ulangan 10 ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, Ulangan 10 ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan? Ada pertanyaan di situ saudara, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan? Katakan takut akan Tuhan. Bilang sama orang di kiri kanan kamu, bilang sama istri atau anak kamu, bilang dengan dia takut akan Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan meminta satu hal dalam hidup kita, yaitu takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara, ada dua dasar yang sangat penting sebagai orang yang percaya, yaitu pertama, cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan atau cinta kepada Tuhan, dan yang kedua yaitu hidup takut akan Tuhan. Saudara, ini sangat penting bagi kita orang yang percaya. Tanpa cinta kepada Tuhan, saudara, Anda tidak akan pernah membangunkan hidup yang benar-benar takut akan Tuhan, saudara. Dan begitu sebaliknya, tanpa memiliki sikap yang takut akan Tuhan, tidak mungkin Anda dan saya bisa mencintai Tuhan dengan seutuhnya. Maka setiap pribadi yang membangunkan hidup mereka mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, pikiran, kekuatan mereka, dan hidup takut akan Tuhan, akan selalu membangunkan hidup yang kudus di hadapan Tuhan.
Yang setuju katakan amin. Yang akan membangunkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang membangunkan hidup yang menyenangkan Tuhan. Yang membangunkan hidup yang akan membawakan keharuman kepada Tuhan, saudara. Sehingga di mana kita berada, hidup kita selalu menyenangkan Tuhan. Maka tahun 2021 sangat penting bagi setiap pemimpin gereja, bagi setiap hamba Tuhan, pemimpin komunitas, dalam pekerjaan kita sebagai ketua keluarga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang anak dalam keluarga. Sangat penting untuk kita belajar membangunkan sikap yang takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, ini sangat penting. Tapi seringkali saudara, saya melihat ada begitu banyak orang, mereka mendapatkan pengertian yang salah, saudara, tentang takut akan Tuhan. Sepertinya Tuhan itu begitu jahat, sepertinya Tuhan itu kerjanya menghukum orang, saudara. Saya pernah dengar orang bilang seperti ini, kamu itu sakit gara-gara kamu tidak pergi gereja. Waduh, saya bilang, emangnya Tuhan kita kerjanya membawa penyakit kepada orang yang tidak ke gereja? Enggak, saudara, ini gambaran yang tidak benar. Bahkan ada orang berkata seperti ini, kamu tidak diberkati, kamu hilang pekerjaan, kamu bangkrut dalam hidup kamu karena kamu tidak memberi persepuluhan. Enggak, saudara. Ini satu gambaran yang tidak benar. Tapi saya ingin membawa kita melihat, apa sih maksudnya hidup yang takut akan Tuhan. Definisi hidup yang takut akan Tuhan, kalau kita kembali kepada kata asal. Kata asal takut akan Tuhan itu, saudara, ada dua. Yang pertama itu pakat. Pakat itu berbicara tentang rasa ngeri ataupun trauma. Kamu ngeri dengan situasi tertentu, saudara, dan sehingga kamu merasa takut. Kamu trauma dengan kejahatan, kamu trauma dengan kemalangan, mungkin dengan situasi, akhirnya itu membawa ketakutan buat Anda. Tetapi pengertian yang kedua, yaitu yairah. Yairah ini membawa maksud satu kekaguman. Katakan kekaguman. Kamu begitu mengagumi, kamu begitu menghormati, dan kamu begitu ingin mengagungkan, saudara. Perasaan itu ada dalam diri kamu, satu keagungan, satu penghormatan, saudara, sehingga kamu memiliki sikap yang ingin tunduk kepada otoritas, saudara, sehingga itu membuatkan Anda ingin membuatkan kita lebih dekat lagi, saudara, lebih dekat lagi. Saya memberikan satu ilustrasi seperti ini. Bayangkan bagi Anda yang berada di Negeri Johor, bayangkan kalau tiba-tiba saudara diumumkan bahwa Sultan Johor akan melawat perumahan Anda. Wah, apalagi kalau melawati rumah kita, saudara, begitu excited, kita begitu mau, karena kita tahu siapa itu Sultan Johor, saudara. Kita begitu menghormati, kita kagum dengan dia, saudara. Dan kalau boleh kita mau bersama dengan dia. Tapi saya percaya setiap diri kita, ketika Sultan itu datang, saudara, kita merasa kalau ingin melakukan sesuatu, kita merasa takut nanti apa-apa terjadi, bukan karena dia jahat, enggak, tetapi perasaan hormat, perasaan kekaguman itu membuatkan kita merasa begitu menghormati dia, saudara. Dan kalau boleh, kalau tiba-tiba kamu dipanggil, hey John, ayo duduk tepi saya. Kalau Sultan Johor panggil Anda duduk tepi dia, saya percaya kita berebut-rebut. Memang ada rasa takut, saudara, tapi kita mau dengar suara dia. Ini yang dimaksudkan dengan yairah, saudara. Kita punya satu keinginan untuk mendengar hati Bapa. Kita punya keinginan untuk bersama dengan Bapa. Kita punya keinginan untuk selalu bersama dengan Bapa. Yang setuju katakan amin. Takut akan Tuhan berbicara di mana kita mengagumi Tuhan kita menghormati Tuhan kita, dan kita tunduk dalam satu otoritas yang luar biasa daripada Tuhan, dan membuatkan kita mau dekat dengan Tuhan kita, mau mendengar suara Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita beri ketepukan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, ada beberapa hal kenapa Tuhan meminta supaya kita memiliki sikap takut akan Tuhan. Tadi firman Tuhan berkata, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan?
Ini bukan hanya sekedar meminta, tetapi sesuatu yang benar-benar Tuhan tuntut daripada kita, saudara. Benar-benar Tuhan mau ada pada setiap diri kita orang yang percaya. Kenapa, saudara? Ada begitu banyak sebab kenapa Tuhan meminta itu daripada kita. Saya ingin membawa kita melihat dalam Amsal 14 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ayat yang ke-27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saudara, di dalam takut akan Tuhan itu ada janji Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya percaya setiap diri kita begitu mau, kita rindu dan kita mau supaya kita mengalami janji Tuhan. Tetapi saudara, berapa banyak di antara kita yang benar-benar membangunkan hidup, yang memiliki sikap yang takut akan Tuhan. Ketika Anda membangunkan hidupmu di dalam sikap yang takut akan Tuhan, kamu sedang memasuki dalam satu perjanjian, satu covenant bersama dengan Tuhan kita. Maka firman Tuhan berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar. Ini janji Tuhan, ini perjanjian Tuhan dengan orang yang takut akan Dia, saudara. Begitu luar biasa perjanjian yang Tuhan siapkan buat orang yang takut akan Dia. Yang setuju katakan amin. Saya percaya saudara, ketika tahun 2021 Anda memulai tahun ini dengan sikap yang takut akan Tuhan, saya percaya kamu akan mengalami breakthrough kepada breakthrough yang baru dalam kehidupan Anda. Kamu akan dibawa daripada pengharapan kepada pengharapan yang luar biasa dalam Tuhan, dan kamu akan melihat mukjizat demi mukjizat dalam hidupmu, saudara. Ini bukan khotbah mukjizat, ini bukan khotbah yang seperti orang lain bilang apa, saudara, tapi ini firman Tuhan. Ini janji Tuhan buat kita. Yang setuju katakan amin. Saya ingin membawa kita melihat, saudara, ada beberapa hal yang terjadi buat orang yang takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 25 ayat 14 firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang apa? Yang takut akan Dia. Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dengar baik-baik, saudara. Yang pertama, saya ingin katakan pada malam hari, perjanjian yang luar biasa kepada orang yang membangunkan hidup yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Allah bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Yang setuju katakan amin. Saya percaya kita begitu excited. Kita mau bersahabat dengan Tuhan kita. Kita mau bersama dengan Tuhan kita. Kita mau berada di mana Tuhan kita sedang berada. Tapi mari saudara, saya mengajak kita, saya mendorongkan kita pada tahun 2021, kita membangunkan hidup yang takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Imamat 10 ayat yang ketiga firman Tuhan berkata, berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, ku nyatakan kekudusanku. Wow. Saudara, kamu tahu kenapa Musa mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa? Karena Musa berjalan dengan begitu dekat dengan Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan kekudusannya, ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada Musa, yang tidak mungkin, saudara, akan menjadi mungkin. Yang setuju katakan amin. Tidak ada yang bisa menghalang kita ketika kita berjalan di dalam kekudusan Tuhan yang luar biasa. Kamu akan mengalami kepuasan yang luar biasa. Itu membuatkan Musa sangat berbeda dengan orang Israel yang lain, saudara. Orang yang lain mereka mulai merungut kepada Tuhan, mereka mulai komplain kepada Tuhan. Tetapi Musa sangat berbeda. Dia berjalan di dalam kekudusan, dia berjalan di dalam kemuliaan, dia berjalan dalam kepuasan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada banyak perjanjian yang Tuhan berikan kepada orang yang takut akan Dia. Firman Tuhan berkata, mereka diberikan ketenteraman yang besar. Bahkan juga Tuhan memberikan mereka perlindungan kepada mereka yang takut akan Dia. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan menyembunyikan mereka dengan wajahnya. Saudara, tidak hanya itu saja, firman Tuhan berkata, Dia memberkati orang-orang yang takut akan Dia.
Saudara, bukan hanya memberkati, firman Tuhan berkata, Dia memberkati mereka tanpa batas. Katakan tanpa batas. Dia memberkati mereka berkelimpahan. Tuhan memberkati Abraham dengan luar biasa. Tuhan memberkati Yusuf dengan luar biasa. Tuhan memberkati Ishak dan Tuhan memberkati Ayub. Sehingga firman Tuhan berkata, Ayub menjadi orang yang sangat kaya. Dan saudara, tidak hanya itu saja, firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan hikmat kepada orang yang takut akan Dia. Firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan kepada hikmat. Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf untuk menguruskan ketika kekeringan melanda orang-orang di Mesir pada waktu itu. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel ketika dia berada di pembuangan, saudara. Dan Tuhan memberikan hikmat sehingga Daniel bersama teman-temannya, mereka mendapat promosi dan promosi dalam kerajaan orang yang asing bagi mereka. Dan Tuhan juga memberikan hikmat kepada Salomo sehingga Salomo menjadi orang yang sangat luar biasa, menjadi orang yang begitu agung pada waktu itu. Dan saudara, kabar baik pada pagi hari ini, Tuhan yang sama yang telah memberikan hikmat kepada mereka adalah juga Tuhan yang sama akan memberikan hikmat kepada Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang Tuhan mau kita pelajari pada pagi hari ini, pada awal tahun ini adalah supaya mari kita belajar untuk membangunkan sikap yang takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dan saya percaya Tuhan memberikan kamu hikmat supaya kamu bisa menguruskan keluarga Anda, supaya kamu bisa mengatasi keadaan yang sukar ini. Saudara, saya percaya pada waktu yang sukar ini, ketika kamu menerima hikmat daripada Tuhan, kamu bisa memulakan sesuatu yang daripada nol mungkin, tetapi Tuhan mulai melipat kali gandakan Anda. Tuhan akan memberikan kamu hikmat untuk menguruskan bisnis Anda, untuk menguruskan pekerjaan Anda, keluarga dan pelayanan kita, keuangan kita, saudara. Di saat yang sukar ini kita perlukan hikmat daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Namun saudara, di atas semua perjanjian yang Tuhan berikan, saudara, di atas semuanya berkat panjang umur, berkat berkelimpahan, ada satu hal yang membuat saya sangat tertarik, saudara, yaitu saya sangat tertarik kalau Tuhan itu sangat suka bergaul dengan orang yang takut akan Dia. Yang setuju katakan amin. Saya sangat suka dan saya sangat senang, saudara, karena Tuhan itu sangat suka bersahabat dengan orang yang takut akan Dia. Yang setuju katakan amin. Mungkin Anda pada hari ini mengatakan, Tuhan, aku mau diberkati. Mungkin Anda hari ini memerlukan perlindungan daripada Tuhan. Mungkin Anda hari ini memerlukan hikmat daripada Tuhan. Dengar baik-baik, saudara. Kalau hari ini Anda berjalan sebagai seorang sahabat kepada Tuhan, kalau hari ini Anda bergaul rapat dengan Tuhan, kalau hari ini Anda bersama dengan Tuhan, saya percaya semua janji-janji itu akan digenapi dalam kehidupan Anda. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kenapa, saudara? Karena ini sikap takut akan Tuhan adalah dasar keintiman di antara kita dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena sikap takut akan Tuhan adalah dasar persahabatan kita dengan Allah. Saudara, sikap takut akan Tuhan merupakan karakter penting, merupakan karakter utama kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan berkata di dalam buku Ayub, saudara, buku Ayub pertama, ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Kamu pasti pernah mendengar nama Ayub, membaca tentang Ayub, saudara. Firman Tuhan berkata, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, saya tidak heran kalau Ayub diberkati oleh Tuhan. Kalau Ayub bergaul dengan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, saudara, ketika setan pergi bertemu dengan Tuhan di surga dan mereka mulai membicarakan tentang Ayub, saudara. Anda bisa bayangkan hari ini kalau Tuhan sedang membicarakan dengan malaikatnya mungkin tentang Anda, saudara. Kalau Tuhan sedang membicarakan kepada kuasa-kuasa kegelapan, Tuhan begitu bangga dengan Anda, saudara. Kenapa? Karena Anda memiliki sikap yang takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Maka dalam Kejadian, dalam Yakobus 2 ayat ke-23, firman Tuhan berkata, Yakobus 2 ayat 23, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah
Dengar baik-baik. Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Yang setuju katakan amin. Bukan saja Abraham, Anda dan saya juga bisa menjadi sahabat Allah pada pagi hari ini. Kalau kita belajar untuk membangunkan sikap yang takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita beri ketepukan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Saudara, kepercayaan iman kita kepada Tuhan itu kelihatan di dalam ketaatan kita, kelihatan dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Saya selalu bilang seperti ini kepada jemaat Tuhan. Jangan bilang kamu percaya kepada Tuhan kalau kamu tidak mentaati Tuhan. Jangan bilang kamu percaya kepada Tuhan kalau kamu tidak bisa menunjukkan kesetiaan kamu kepada Tuhan. Maka ini membawakan saya kepada poin yang kedua. Kenapa Tuhan suka bergaul dengan orang yang takut akan Dia? Kenapa Tuhan suka bersahabat dengan orang yang takut akan Dia? Karena yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul bab yang ke-13 ayat yang ke-22b, firman Tuhan berkata, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Katakan segala kehendakku. Saudara, di tengah begitu banyak orang di zamannya Daud, orang yang luar biasa, orang yang terhitung di antara orang banyak, tetapi Tuhan berkenan. Hati Tuhan tertarik dengan satu pribadi yang tidak terhitung, yang tidak pernah difikirkan oleh orang, saudara. Tetapi hati Tuhan melekat kepada Daud. Bukan karena Daud orang yang hebat, bukan karena Daud orang yang famous, saudara. Tidak. Bukan karena dia seorang worship leader, seorang pengkhotbah yang terkenal. Tidak, saudara. Tetapi Daud memiliki satu sikap yang mentaati Tuhan. Katakan mentaati Tuhan. Saudara ingat, saya selalu ingat ini, saudara. Ini prinsip saya. Kemenangan Daud yang pertama itu, saudara, bukan karena dia mengalahkan Goliat, tidak. Tetapi kemenangan Daud yang pertama adalah karena ketaatan Daud kepada perkara yang kecil. Dia setia, dia mentaati perintah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya percaya ini waktunya Tuhan sedang mencarikan orang yang mentaati firman Tuhan, orang yang taat di dalam doa, orang yang taat dalam pujian dan penyembahan, orang yang mentaati firman Tuhan untuk mengasihi musuh mereka, untuk mengampuni orang yang menyakitkan hati mereka, saudara. Dan orang-orang yang mentaati memberikan persepuluhan mereka kepada Tuhan. Ketika mereka mendapatkan imbuhan gaji mereka, ketika mereka mendapatkan hasil pada bisnis mereka, dan mereka berkata, Tuhan, aku ingin mengembalikan yang terbaik buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya percaya orang yang seperti ini, pintu-pintu berkat akan dibukakan buat mereka. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita beri ketepukan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Taat dan setia. Taat dan setia. Ada sebuah lagu yang berkata seperti ini, saudara. Jadikan aku indah yang kau pandangmu mulia. Mungkin udah tahu lagu ini bersama-sama. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia. Hanya itu yang Tuhan minta kepada Anda dan saya pada pagi hari ini. Amin, saudara. Haleluya. Yang ketiga, kenapa Tuhan begitu ingin bergaul dengan orang yang takut akan Dia? Kenapa Tuhan ingin bersahabat dengan orang yang takut akan Dia? Yang ketiga, firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, Tuhan suka bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan karena mereka adalah orang yang mencintai Tuhan.
Sikap takut akan Tuhan adalah karakter utama orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan kelihatan di dalam ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Dan kesetiaan dan ketaatan adalah refleksi cinta kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Orang yang mencintai Tuhan kelihatan dalam hidup mereka mentaati perintah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hukum yang pertama, firman Tuhan berkata, Yesus mengajar murid-muridnya berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tuhan sedang berbicara, dimanapun keberadaan Anda, apapun posisi Anda yang Tuhan tuntut daripada kita, yang menjadi dasar perhubungan kita dengan Tuhan, itu adalah cinta kita kepada Tuhan. Yang setuju, katakan amin. Dan sebab yang keempat, kenapa Tuhan suka bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, adalah karena Mazmur 5 ayat yang ke-7. Saya ingin membaca firman Tuhan ini ya, yang terakhir untuk kita pada pagi hari ini. Mazmur 5 yang ke-7. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Sikap takut akan Tuhan adalah dasar kepada penyembahan yang benar. Dan saya percaya waktu ini Bapa sedang mencari penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan dasar penyembahan itu adalah sikap takut akan Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang tertarik dengan praise and worship. Mereka tertarik dengan musik, saudara. Mereka tertarik dengan pelayanan ini. Tetapi tidak banyak orang yang datang kepada Tuhan dengan sikap takut akan Tuhan. Tidak banyak orang melayani dalam praise and worship dengan sikap yang menghormati Tuhan. Maka saudara dengar baik-baik, ada banyak gereja mengalami kekeringan, tidak mengalami lawatan Tuhan, karena mereka tidak memiliki sikap yang takut akan Tuhan. Pada pagi hari ini saudara, mari saya mengajak kita, mari kita sama-sama membangunkan sikap hati yang takut akan Tuhan. Bangun bersama dengan keluarga Anda, bersama dengan anak Anda, bersama dalam pelayanan Anda. Mari kita saudara, sama-sama sebagai tubuh Kristus. Yang Tuhan mau pada pagi hari ini adalah sikap hati yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang benar-benar mengenal Tuhan. Semakin Anda mengenal Tuhan, semakin Anda membangunkan sikap yang takut akan Tuhan. Semakin Anda membangunkan sikap yang takut akan Tuhan, semakin Anda akan mengenal Tuhan yang Anda sembah, akan mengenal Tuhan yang Anda ikuti, akan mengenal Tuhan yang ada bersama dengan Anda. Mari saudara, pada pagi hari ini bersama dengan keluargamu, bangkit bersama, pegang tangan mereka. Siapkan hati kita pada pagi hari ini saudara, karena akan ada lawatan Tuhan yang luar biasa ketika kita memiliki sikap hati yang benar. Mari saya mengajak Anda angkatkan tanganmu dimanapun kamu sedang berada pada pagi hari ini. Mungkin kamu bersama dengan keluargamu, mungkin kamu dalam kondisi yang tidak menyenangkan, mungkin dimanapun kamu berada saat ini, buka hatimu. Walaupun saya tidak boleh menumpang tangan di atas Anda, bisa menyentuh Anda dimanapun kamu berada, tapi saya ingin kamu tahu, ada Bapa bersama dengan Anda. Roh Kudus ingin melayani Anda pada pagi hari. Buka hatimu saudara, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Saya berdoa Roh Kudus akan menjamah Anda pada saat ini. Roh Kudus akan mengurapi Anda daripada kepala sampai ke kaki Anda. Seluruh tubuh Anda mengalami lawatan daripada Tuhan. Ada satu kebangunan rohani dalam roh Anda. Ada satu kehausan untuk mencari Tuhan lebih dalam lagi. Ada satu kehausan untuk mencintai Tuhan, untuk mentaati Tuhan, untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Ada satu kehausan akan kebenaran Tuhan dalam hidupmu, supaya Anda bisa membangunkan sikap hati yang takut akan Tuhan. Mari saya berdoa buat Anda. Izinkan Roh Kudus melayanimu saat ini. Yang sakit akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, saya mengundang Engkau saat ini. Lawati gerejamu dimanapun mereka berada, baik yang di Sabah, di Sarawak, Indonesia, Singapura, di Johor, di seluruh di mana mereka sedang mendengar firman saat ini. Saya berdoa Roh Kudus lawati mereka, jamah kondisi mereka, keuangan mereka mungkin, kesehatan mereka mungkin,
pekerjaan mereka. Mereka melakukan mukjizat dalam keluarga mereka. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus lawati Anda. Imani pengurapan Roh Kudus sedang mengambil tempat dalam hidupmu. Imani lawatan Tuhan dalam hidup Anda. Imani hadirat Tuhan dalam hidupmu. Rasakan. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus supaya jemaat Tuhan bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Bisa merasakan lawatan Tuhan dalam hidup mereka. Bisa merasakan mukjizat dan kesembuhan dalam tubuh badan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa bagi mereka yang sakit. Saya berbicara kepada tumor, cancer, bara, apapun penyakit dalam badan mereka, migraines, high blood pressure. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tidak punya tempat dalam tubuh badan mereka, dan setiharkan dengan pilur-pilur Yesus mereka disembuhkan saat ini. Terima kasih Bapa, lawati kami semua. Lawati kami semua. Hubungan suami istri dipulihkan. Hubungan bapa dengan anak dipulihkan. Hubungan keluarga dipulihkan. Hubungan saudara mara dipulihkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, yang hilang dikembalikan berlipat kali ganda. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa, saya melepaskan berkat, kekayaan, kasih karuniamu di dalam seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya katakan, amin, 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 haleluya. Thank you and God bless you. Jumpa Anda minggu depan. Amin, haleluya, amen.